itu, apakah perubahan itu sesuatu yang menakutkan, ataukah sesuatu yang bikin kita marah, atau kecewa, atau frustasi karena kita tidak mampu untuk beradaptasi. Tetapi hari ini kita akan sama-sama melihat sebuah perubahan sebagai peluang. Nah, Anemoners, zaman berubah, betul ya? Kebiasaan pun berubah, betul ya? Nah, ketika pandemik melanda sekitar setahun yang lalu, saya ingat sekali di bulan Maret 2020, kita semua shock, betul nggak? Karena apa? Kita harus tutup outlet, 3 bulan kita tutup outlet. Sesuatu yang nggak pernah kita sangka akan terjadi. Tahu nggak teman-teman, waktu kita memasuki akhir tahun 2019, kita di Anemon Pusat, dan kita juga menularkan semangat itu ke cabang-cabang, slogannya apa? Saya siap 2020. Hashtagnya saya siap 2020. Siapnya apa? Kita mau ekspansi kemana, kita mau mengembangkan outlet seperti apa, semua program-program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, itu kita siapkan untuk menyambut tahun 2020. Tapi ternyata dunia berkata lain. 2020 harus lebih siap daripada yang kita siapkan. Ternyata 2020 ada COVID, ada pandemi, yang membuat kita nggak bisa ngapa-ngapain, membuat kita harus diam, harus lakukan sesuatu, kita nggak tahu ngapain. Kita semua dalam keadaan yang shock. Kita semua diharuskan untuk berpikir melakukan satu perubahan yang sangat cepat. Itulah sebenarnya, oh ternyata memang benar-benar harus siap ya tahun 2020, dan siapnya itu melebihi daripada apa kesiapan kita sebelumnya. Nah, apa aja yang sebenarnya sudah berubah teman-teman? Banyak sekali. Seperti kita ketahui bersama ya, perubahan terjadi tidak bisa diprediksi, perubahan terjadi begitu cepat, dan kita dituntut untuk bisa beradaptasi dalam banyak hal, termasuk sistem pembelajaran. Dari tatap muka menjadi online. Orang tua diharuskan bisa menjadi guru, betul nggak? Kemudian belanja juga tidak 100% bisa langsung ke tempatnya, harus kita lakukan secara online, dan banyak lagi. Itu menyebabkan kita seringkali merasa saya tuh belum siap gitu. Tapi mau nggak mau dunia sudah berkata seperti itu, ya kita harus siap. Nah, di dalam sistem pembelajaran, hal yang paling mendasar semuanya berubah. Nah, apa kesulitan kita dalam menjalani perubahan untuk belajar dari tatap muka ke online? Kita sering terdistraksi, betul nggak? Terdistraksi. Jangankan anak-anak usia dini yang dikasih belajar online, itu yang sibuk siapa? Yang belajar siapa? Orang tuanya, betul nggak? Orang tuanya jadi belum siap, stres karena belum siap. Nah, termasuk juga anak-anak yang lebih besar, atau termasuk juga kita sebagai orang dewasa. Sebenarnya kita sendiri pun masih harus banyak belajar untuk bagaimana belajar yang efektif kalau kita belajar online. Nah, kemarin saya sempat dengar Bapak Menteri Pendidikan ya, Pak Nadiem Makarim bilang bahwa Indonesia ini sekarang bukan hanya sedang mengalami krisis ekonomi atau krisis kesehatan, itu semua kita sudah tahu. Tapi ada satu krisis yang benar-benar harus menjadi perhatian kita di dunia pendidikan, adalah krisis pembelajaran. Betul nggak? Krisis pembelajaran. Ketika anak-anak di seluruh dunia saat ini harus belajar daring, maka ada hal-hal esensial di dalam pendidikan yang hilang. Masih ingat nggak teman-teman, apa itu belajar? Ayo, masih ingat nggak? 2019 kita 12 jam ya bicara tentang bagaimana belajar, bagaimana value-value-nya di Anemon. Belajar adalah pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, ketika anak-anak diwajibkan, atau kita semua diwajibkan untuk belajar daring, ada hal-hal esensial yang hilang. Di antaranya, hal yang paling penting yang hilang adalah bonding energi. Antara guru dengan siswa, antara pembicara dengan peserta, antara yang mengajarkan dengan yang diajarkan. Nah, celakanya bonding energi ini yang sangat besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil dari pembelajaran itu sendiri. Kenapa? Karena belajar itu bukan hanya tentang transfer knowledge seperti yang kita tahu ya, dan sering kita pelajari di Anemon. Belajar is not only about transfer knowledge, tapi juga bagaimana kita membangun momentum, membentuk karakter, serta memotivasi untuk menjadi lebih
Baik. Nah, teman-teman ada ngerasa nggak gimana bedanya saat kita melakukan training tatap muka dengan training online? Ayo, siapa sih di sini yang kangen dengan global training? Global training yang tatap muka ya pastinya ya. Tadi saya lihat chatnya banyak yang kangen joget-joget, kangen tiktokan. Seolah-olah kita melakukan sesuatu tidak melulu ini ya belajar ya, tapi sepanjang 12 jam kita tidak merasa kita sedang belajar. Kenapa? Karena di sana ada bonding energi, ada momentum yang terbangun, ada karakter yang terbentuk sehingga kita tidak merasa kita sedang belajar. Nah, apa yang harus kita sikapi ketika kita sekarang sudah nggak boleh lagi, apalagi 500 orang, 400 orang seperti sekarang, ya. Kemarin waktu kita ada training boom dan menghadirkan 80 peserta, teman-teman saya sudah pada nanyain, itu emang boleh? Kita juga tidak menyangka kan akan hampir 100 loh pesertanya. Nah, itu sekarang sudah menjadi sesuatu kebiasaan yang harus benar-benar berubah. Jangankan kita yang melakukan global training selama 12 jam, hore-hore ya, joget-joget, dan apapun itu seru-seruan, sekarang kita tidak akan bisa melakukan itu, karena kondisi memang tidak memungkinkan. Tapi teman-teman, saya ingin menekankan bahwa we cannot control what happens to us. Kita nggak akan pernah bisa untuk mengontrol apa yang terjadi sama diri kita. Kita nggak akan bisa mengontrol COVID, kita nggak akan bisa mengontrol lockdown, kita nggak akan bisa mengontrol belajar yang harus daring seperti sekarang, kita nggak pernah bisa kontrol. Tapi kita bisa kontrol the way we respond to what happened. We cannot control what happened to us, but we can control the way we respond to what happens. Sampai di sana teman-teman? Nah, kita itu sebagai seorang yang bergelut di bidang pendidikan, pastinya, kalau saya pribadi, pastinya saya melihat bahwa belajar daring ini memang benar-benar nggak efektif. Itu sebabnya kenapa di Anemon anak-anak belum kita izinkan untuk belajar daring. Benar-benar nggak efektif, teman-teman. Tapi itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak belajar dengan efektif. Ketika kita belajar, maka yang menjadi tanggung jawab adalah kita. Yang bertanggung jawab terhadap hasil pembelajaran adalah kita. Bukan pembicara, bukan guru, bukan siapapun yang menyelenggarakan. Pernah nggak teman-teman mengikuti webinar online, kemudian kita lebih enak matiin video deh. Kita matiin video biar kita bisa sambil nyapu-nyapu, sambil minum, sambil makan. Nah, hasilnya gimana? Pastinya tidak optimal kan? Pastinya tidak maksimal. Pastinya hasilnya akan mengikuti proses yang kita lakukan selama pembelajaran. Jadi, teman-teman, kitalah yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita akan pelajari. Ketika kita sebagai seorang pembelajar, maka kita harus melakukan yang terbaik. Meskipun sekarang kita tidak bisa melakukan global training secara tatap muka, dan tidak ada yang bisa ngontrol Anda itu mau ngapain, Anda itu mau minum, Anda itu mau ke toilet, nggak ada yang bisa ngontrol. Anda mau terlibat, Anda mau ikut berteriak, ikut merespon, tidak ada yang bisa kontrol. Tapi itu adalah tanggung jawab dari diri kita sendiri. Karena keberhasilan training bukan adalah keberhasilan saya secara sebagai pembicara hari ini atau keberhasilan tim penyelenggara. Enggak. Keberhasilan training adalah tanggung jawab dari masing-masing peserta. Semua peserta. Banyak atau sedikit yang didapatkan pada saat training, itu benar-benar semua tergantung dari bagaimana kita semua merespon training hari ini. Nah, teman-teman, saya sangat bersyukur ya, kemarin itu saya melihat ada beberapa status teman-teman yang mempersiapkan global training ya, sampai memasang proyektor gitu ya. Kemudian saya merasa wow, ini saya punya orang-orang yang memang suka belajar. Memang open mind, open heart untuk menerima apapun, sesuatu yang baru dan benar-benar bertanggung jawab terhadap proses training ini. Karena masih ingat nggak, belajar itu ada 3 hal yang mempengaruhi. Yang pertama knowledge, yang kedua proses, yang ketiga energi. Dan hasil yang maksimal jika ketiga hal ini kita lakukan dengan baik. Oke. Nah, teman-teman, saya baru aja belajar setelah pandemi berlangsung dan saya juga belajar tentang bagaimana cara belajar yang efektif. Ada satu metode belajar yang cukup menarik bagi saya ya. Metode belajar ini disampaikan oleh Jim Kwik ya, kalau teman-teman nanti searching di Google. Dia punya cara bagaimana kita bisa belajar dengan lebih cepat,
dengan hasilnya yang lebih maksimal, kemudian kita ingat dalam jangka waktu yang lama. Ya, 4 cara ini dikenal dengan cara FAST. Apa? Bisa diulangi? Metode FAST. F-A-S-T. Coba diulangi. Iya, metode FAST. FAST itu apa? Yang pertama, F itu adalah forget. F itu adalah apa? Forget. Ya, saya tidak bisa mendengar Anda, tetapi ketika Anda mengulang apa yang menjawab atau merespon, maka akan ada sambungan-sambungan di sel-sel otak kita yang bertambah satu, sehingga kita bisa ingat dalam jangka waktu yang lama. Jadi, apapun nanti yang ditanyakan, direspon, supaya kita ingat. Setelah ini, supaya, siapa ya, tadi nama pembicaranya aja lupa gitu loh. Nah, ketika kita mengulang satu perkataan atau menjawab atau merespon, maka kita akan bisa ingat pelajaran itu dalam jangka waktu yang lama. Oke, yang pertama F. F itu forget. F itu apa? Forget. Oke. Forget, lupain. Lupakan semua yang pernah Anda pelajari. Kadang-kadang hal pertama dan utama yang membuat kita tidak bisa belajar dengan efektif karena kita merasa sudah tahu, sudah pernah, sudah ini aja. Saya sudah tahu ini, saya nggak perlu belajar ini lagi. Nah, supaya kita belajar lebih efektif, lupain semua itu, lupakan semua yang pernah Anda pelajari. Jadilah orang baru, kosongkan pikiran, kosongkan gelas pada saat kita belajar. Oke? Nah, yang kedua, lupakan semua yang tidak penting. Lupakan semua yang tidak penting. Lupakan semua yang tidak penting. Nah, teman-teman, pengganggu utama kita pada saat kita belajar online adalah kita sering terdistraksi oleh sesuatu yang nggak penting. Contohnya seperti apa? Seperti chat HP, notifikasi, ya. Kemudian ada orang lewat, seliwer-seliwer gitu ya. Dan kita tidak melakukan training atau belajar itu di tempat yang kondusif. Jadi ada ribut-ribut, ada suara ini, suara itu yang menyebabkan kita tidak konsentrasi. Oke, kita harus lupakan itu ya, chat HP supaya kita aman. Gimana kalau kita sekarang semua silent HP kita supaya belajar kita lebih efektif. Oke, semua saling ingetin ya, antar timnya, ayo silent HP-nya supaya tidak terganggu belajarnya. Oke? Nah, yang ketiga, lupakan keterbatasan Anda. Pada saat Anda belajar, apalagi belajar tentang digital dan Anda merasa, aduh, itu adalah sesuatu yang susah, rumit, susah dimengerti. Maka Anda akan ngeblok, Anda akan menganggap segala sesuatu itu tidak bisa dipelajari. Ya, jadi lupakan keterbatasan Anda. Anggaplah Anda bisa semuanya, sehingga Anda bisa menyerap pelajaran itu lebih banyak. Jadi open mind, open heart. Yang pertama, F itu forget. Apa? Forget. Betul sekali. Ya. Yang kedua, A. Fast. F-A. A-nya itu adalah aktif. Yang kedua adalah A. Aktif. Ya. Aktifnya seperti apa? Kita aktif mencatat. Taking notes. Apa yang kita rasa perlu, kita catat. Jadi, ketika otot kita, tangan kita bergerak, maka saraf-saraf di dalam otot tangan kita itu akan meneruskannya ke otak, sehingga kita bisa ingat dalam jangka waktu yang lebih lama, ya. Dan catatan-catatan ini membantu kita untuk merimain lagi memori-memori atau pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari pada saat kita belajar seperti sekarang ini. Yang kedua, aktif bergerak. Aktif apa? Bergerak. Karena semakin kita banyak bergerak, maka otak kita itu akan lebih menyerap seperti spons ya. Oke, bergeraknya seperti apa? Apapun, nanti yang diinstruksikan. Jadi kalau misalkan disuruh, nah kenapa saya tanya? Waktu global training kemarin, kenapa kok susah banget dilupain? Karena kita banyak bergerak sepanjang hari itu. Selama 12 jam kita bergerak terus, dan bergerak terus. Nah, kalau sekarang training online gimana dong, Miss? Masa saya gerak-gerak sendiri kayak orang gila gitu? Apalagi nggak ada siapa-siapa di keliling saya. Terus orang lain lihat saya gerak-gerak begini-begini kan aneh gitu ya. Sekali lagi ini adalah tanggung jawab Anda untuk belajar. Ya, makanya cari tempat yang memang benar-benar kondusif untuk kita belajar. Aktif yang ketiga adalah berpartisipasi. Partisipasinya seperti apa? Merespon, bertanya, menjawab. Oke? Merespon, bertanya, menjawab. Pada saat saya bertanya, atau pada saat nanti Miss Sukma bertanya, jawab. Apakah jawab sendiri? Apakah jawab di kolom chat? Jadi ketika kita aktif,
kita akan lebih ingat dengan apa yang kita pelajari hari ini. Semakin Anda aktif, semakin banyak Anda belajar. Oke? Yang ketiga adalah S. S-nya itu adalah state. Yang ketiga apa? State, ya. Yang pertama forget, yang kedua aktif, yang ketiga state. State itu bahasa gampangnya adalah kondisi yang prima. Kondisi yang prima. Pada saat kita belajar, lebih enak mana kalau kita belajar dalam kondisi yang loyo atau yang antusias? Antusias, betul ya? Tapi enak mana kalau misalkan, tapi kenyataannya kita antusias, tapi teman di sebelah kita, ternyata dia tidak bisa antusias. Ikut-ikutan loyo nggak kita? Iya kan? Ikut-ikutan loyo karena energi itu, antusiasme itu menular, mempengaruhi satu orang dengan orang yang lain. Maka kalau sebentar lagi, misalkan sepanjang hari ini ada teman-teman ada yang kelihatan loyo, ayo antusias, supaya saya juga nggak ikutan loyo nih, gitu ya. Jadi kita bergembira, kita jaga mood kita dalam belajar, kemudian jaga postur dan nafas kita, karena itu sangat penting ya, sangat penting untuk menjaga kestabilan dari mood kita. Kalau orang bijak bilang our emotion is created by our motion. Betul nggak? Emosi kita dipengaruhi oleh gerakan kita. Oke. Nah, yang selanjutnya di step adalah pikirkan tentang manfaat yang akan diperoleh. Bukan tentang kesulitannya, tapi apa ya manfaat yang akan saya peroleh. Ternyata manfaatnya besar. Ternyata setelah saya belajar ini, saya akan melihat ternyata di setiap di balik peluang, di balik perubahan yang kelihatannya sulit, ternyata ada peluang-peluang. Gitu. Fokus pada momen saat ini, ya. Jangan mengingat-ingat lagi ada masalah di rumah atau keinginan di masa depan seperti apa. Fokus pada hari ini dan saat ini. Oke, yang keempat, setelah state, T-nya adalah teach. T-nya adalah teach. Oke, teach adalah ajarin. Sharing tentang informasi yang Anda pelajari. Kemudian yakinlah kalau misalkan sekarang kita lagi mengajar, maka kita sedang belajar dua kali. Pertama kita belajar, yang kedua pada saat kita mengajar pasti kita akan belajar sesuatu yang baru juga. Oke, nah untuk supaya kita semua sama-sama belajar efektif, maka kita akan bikin suasananya yang menunjang bagaimana kita semua bisa belajar lebih efektif. Tentunya itu juga dengan partisipasi dari teman-teman peserta supaya bisa saling mensupport untuk kita dapat banyak untuk hari ini ya. Kita sudah investasikan waktu, investasikan biaya untuk kuota internet, kemudian kita juga harus tutup outlet. Sayang kalau hari ini kita lewatkan, tidak mendapatkan yang banyak gitu ya. Jadi kita sama-sama berkomitmen untuk membuat pembelajaran ini lebih efektif dengan metode FAST. Dengan metode apa? FAST. F-nya apa? Forget. A-nya apa? Aktif. S-nya apa? State. T-nya apa? Teach. Nah, nanti untuk supaya kita bisa sama-sama berpartisipasi, kita akan ada 3 sesi ya teman-teman pada hari ini. Jadi sekarang sampai jam 12 nanti sebelum istirahat kita akan ada PR ya. PR-nya adalah sharing. Nanti begitu masuk kita akan undang teman-teman untuk sharing. Teman-teman harus siap. Kenapa? Karena yang sharing nanti akan diundi oleh panitia. Jadi pelajaran selama sesi 1 nanti didiskusikan dengan tim, dicatat dengan baik-baik ya, dicatat dengan baik. Nanti setelah istirahat atau setelah break, kita akan undang beberapa kelompok untuk sharing dengan cara mengundi. Nah, kalau namanya tuan, nanti harus ngomong di depan kamera ya. Oke. Nah, siap untuk belajar hari ini teman-teman? Kalau siap, lambaikan tangannya. Yeay, kasih tepuk tangan. Oke, wow luar biasa ya.